Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur tegangan, arus, dan faktor daya untuk perbaikan faktor daya otomatis dengan microcontroller. Berikut adalah cuplikan video yang akan kita bahas nantinya. Oke, jadi ini gambar dari alatnya. Kita kecilkan terlebih dahulu. Jadi pada gambar itu terlihat yang pertama ada Arduino. Arduino ini digunakan sebagai otak dari alatnya untuk bagian pemrosesan data, untuk mengendalikan relay dan lain-lain. Kemudian ada rangkaian pembaca tegangan, arus, dan faktor daya yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Kemudian ada relay yang digunakan untuk menghubungkan kapasitor dengan beban. Keempat, ada kapasitor yang digunakan untuk perbaikan faktor dayanya. Kemudian kelima, ada kotak kontak, yaitu untuk tempat bebannya itu. Yang keenam, ada LCD display yang digunakan untuk menampilkan nilai tegangan, arus, dan faktor daya. Kemudian ada ESP32 yang akan digunakan apabila ingin melakukan pengontrolan dan monitoring secara online melalui internet, maka akan menggunakan ESP32 untuk lebih mudahnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut untuk rangkaian pembaca tegangan, arus, dan faktor dayanya. Ini tampilannya. Jadi pada rangkaian itu terdapat 4 input, yang 2 untuk input dari sensor arus. Sensor arus yang digunakan yaitu seperti gambar, sensor arus non-invasif. Kemudian yang di bawahnya ada input untuk sensor tegangan. Sensor tegangan yang digunakan yaitu rangkaian pembagi tegangan yang akan menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi sekitar 1 volt. Rangkaian pembagi tegangannya terdiri dari 3 buah kapasitor dengan nilai masing-masing yaitu 1 mega ohm, 10 kilo ohm, dan 1 mega ohm. Rangkaian ini terdiri dari 2 bagian sebenarnya, yaitu bagian tegangan dan bagian arus. Oke, untuk yang bagian tegangannya bisa dilihat di layar. Dan bagian bawahnya yaitu untuk arus. Bagian tegangan ini digunakan untuk mencari nilai tegangan yang sebenarnya dan untuk mendapatkan square wave dari tegangan. Untuk bagian arus digunakan untuk mencari nilai arus yang sebenarnya dan untuk mendapatkan square wave dari arus. Kemudian ini rangkaian lengkapnya. Mari kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, ini rangkaian lengkapnya. Jadi rangkaian ini yang pertama ada gelombang dari sensor tegangan. Bisa dilihat di gambar. Itu berbentuk sinusoidal dengan tinggi sekitar 1 volt RMS. Itu merupakan keluaran dari sensor tegangan, yaitu rangkaian pembagi tegangan. Dan ada gelombang sinusoidal arus yang merupakan tegangan output dari sensor arus. Bentuknya sinusoidal. Kemudian dari yang tegangan ini, gelombang tegangan, itu akan kita angkat. Kita angkat sehingga titik tengahnya itu tidak berada pada nilai 0. Sehingga bentuk gelombangnya seperti gambar di atas. Titik tengahnya tidak 0. Begitu juga dengan
gelombang pada arus kita angkat juga, sehingga titik tengahnya tidak berada pada nilai 0. Kemudian setelah diangkat, kita akan melakukan penguatan atau amplifier menggunakan op-amp. Untuk pada gelombang tegangan yang telah diangkat, kita melakukan penguatan sekitar 2,2 kali, sehingga bentuk gelombangnya seperti ini. Dan untuk arus juga kita lakukan penguatan sebesar 2 kali. Bentuk gelombangnya seperti ini. Oke, jadi untuk penguatan ini digunakan untuk mempermudah pembacaan nilai tegangan dan nilai arusnya, sehingga pembacaan nilai tegangan dan arus pada Arduino-nya nanti lebih akurat, dan untuk memudahkan untuk mendapatkan square wave tegangan dan square wave arusnya. Setelah itu kita lakukan komparator menggunakan op-amp, yaitu membandingkan nilai tegangan ini dengan titik tengahnya, sehingga didapatkan gelombang square wave tegangan. Bisa dilihat seperti di gambar ya. Begitu juga dengan arus, kita lakukan perbandingan untuk membandingkan nilai gelombang arus ini dengan titik tengahnya, sehingga didapatkan square wave arus. Square wave tegangan dan arus ini akan digunakan untuk membaca nilai faktor dayanya. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ini square wave dari tegangan, kemudian square wave dari arus. Jadi langkah-langkah untuk mencari nilai faktor daya dari kedua square wave ini yaitu pertama menggunakan fungsi micros pada Arduino untuk mencari waktu tegangan dan waktu arus. Waktu tegangan itu yang dicari adalah waktu pada saat pertama kali tegangannya berada pada titik high. Nilai high ya itu pada titik hijau, dan juga waktu arus yaitu pada titik hijau ini. Kemudian setelah didapatkan waktu tegangan dan waktu arus, kita akan mencari selisih waktu dari waktu arus dan waktu tegangan, yaitu dengan mengurangi waktu dari arus dikurang dengan waktu tegangan, sehingga kita dapat selisih waktunya. Apabila sudah didapatkan selisih waktu, maka nilai faktor daya dapat dicari dengan rumus berikut. Faktor daya yaitu cos dari selisih waktu dikali 10 pangkat min 6 dikali 2pi dikali f, dengan keterangan selisih waktu dikali 10 pangkat min 6 yaitu mengubah selisih waktu yang awalnya dalam mikrosecond menjadi satuan second, dan f itu adalah frekuensi. Dan didapatkanlah nilai faktor daya. Nilai faktor daya ini akan digunakan sebagai acuan apakah perbaikan faktor daya perlu dilakukan, dan digunakan untuk mendapatkan daya aktif, daya reaktif, dan daya kompleks. Kemudian nilai-nilai itu ditampilkan di LCD display. Yang pertama ada tegangan, arus, kemudian daya reaktifnya, dan PF atau faktor daya. Jadi faktor daya dan daya reaktif ini akan digunakan untuk acuan perbaikan faktor daya. Perbaikan faktor daya dilakukan dengan relay yang akan menghubungkan kapasitor dengan beban yang akan terhubung secara paralel apabila kondisinya terpenuhi, yaitu faktor dayanya kurang dari 0,9, dan kapasitor yang akan terhubung itu tergantung kepada besar daya reaktif dari bebannya. Pada penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 3 buah kapasitor dengan nilai berbeda-beda. Yang pertama 14 mikrofarad, yang kedua 6 mikrofarad, dan yang ketiga 4 mikrofarad, yang akan melakukan perbaikan pada rank-rank tertentu atau pada batasan-batasan tertentu. Kemudian untuk melakukan monitoring dan pengendalian secara online akan
akan dibahas pada bagian kedua dari video ini. Jadi untuk monitoring dan pengendalian secara online akan dilakukan menggunakan ESP32 sehingga lebih mudah untuk terhubung ke internetnya. Dan untuk perbedaan pada penggunaan Arduino dan ESP32 yaitu pada pembacaan tegangan dan arusnya, di mana pada Arduino batas dari analog grid-nya itu yaitu 5 volt, dan untuk ESP32 batas dari analog grid-nya 3,3 volt, sehingga kita harus mengganti VCC dalam rangkaian pada rangkaian yang di atas. VCC-nya dari 5 volt kita ubah menjadi 3,3 volt. Sekian dan terima kasih.